Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah sistem open source yaitu Adblocker untuk memblok semua iklan. Jadi kita mengakses website yang penuh dengan iklan, maka biasanya akan muncul banyak iklan di setiap website yang dipenuhi dengan iklan kan. Jika kita menggunakan sistem open source dari P-hole project ini, maka akan melibas semua iklan. Maka website yang kamu akses akan bersih dengan iklan. P-hole adalah sebuah sistem open source khusus untuk ad blockers ya, ads blocker, AdSense blocker, blokir iklan dengan DNS yang sudah P-hole terapkan. P-hole sendiri ini diperuntukkan untuk Pi project, untuk sebuah hardware dari Raspberry Pi, tapi bisa juga diinstal di sistem operasi Linux. Instalasinya pun cukup mudah, langsung menuju ke website resminya. Instalasinya cukup kita langsung melakukan cur, terus kita git clone cd lalu install dah scriptnya. Oke, setelah install selesai, maka service P-hole akan langsung jalan. Kita coba. Di sini saya sudah install P-hole. Ya, ini tampilan utamanya, dashboard utama dari P-hole. Di sini akan muncul total query, query yang diblok, presentasi yang diblok, dan domain yang sudah ada dalam blocklist. Domain yang ada dalam blocklist ini kita bisa tambahkan. Nanti kita akan coba edit. Query overlast 24 jam ya, ini ada reportnya, grafiknya, query selama 24 jam. Kemudian ada klien-kliennya, ada grafiknya juga, activity dari klien, dan terdeteksi ini dari IP berapa, jam berapa melakukan query. Di sini ada query tipenya dari IP versi 4, IP 6, semua, dan query yang dijawab oleh DNS server atau dicaci atau diblok. Di sini pun muncul top permitted domain yang paling sering diizinkan, dan ini domain yang sering paling diblok. Di sini saya ada watsontelemetry.microsoft.com. Kemudian top client total yang lebih banyak frekuensinya, yaitu dari 100.1 ini, 192.168.100.1 ini adalah router saya MikroTik. Kemudian top client ya, ini karena saya menggunakan DHCP dari MikroTik, jadi saya forward semua query-nya ke DNS server saya. Anda bisa saja setting DHCP dari P-hole ini sendiri. P-hole ini sendiri bisa menyediakan DHCP server. Itu akan lebih mudah untuk mengidentifikasi perangkat. Oke, itu dashboard, dan kita masuk ke menu query log. Di sini akan terdeteksi domain-domain yang diizinkan atau diblok. Contoh misalkan di sini sudah ada ya domain-domain yang diizinkan, kliennya dari MikroTik, dari localhost, dan ini sudah dicace oleh P-hole. Ada juga yang di forward, artinya diteruskan ke DNS server kita yang kita setting sendiri. Contohnya di sini yang sudah ada masuk dalam blokir itu nanti muncul ya seperti ini ya, dia akan merah dan statusnya pun blocked ya. Grafiti ini adalah provider yang disediakan oleh P-hole untuk memblokir. Ini kita bisa juga masukkan ke whitelist agar tidak bisa diblok, atau seperti yang ini yang diizinkan, kita misalkan
ingin memblok www.gilishop.com, kita ingin masukkan ke blacklist, masukkan saja misal. Oke, sudah masuk blacklist. Maka otomatis jika melakukan browsing query atau ada iklan atau Anda menginstal software dari gilishop.com ini dan biasanya muncul notifikasi iklan-iklan seperti itu kan ya, jadi otomatis P-hole akan memblok dan tidak akan muncul lagi di komputer Anda. Oke, kemudian sini ada menu long term data. Long term data ini seperti report ya, input graphical static from P-hole query database. Ini seperti report query-nya, query database P-hole. Query lognya, yang di blok, yang di forward, kita bisa tentukan di sini mau ditampilkan atau tidak status dari query ini. Di sini saya centang semua biar lebih enak mantaunya. Top list, oke, ini report ya, report dari top domain, top block domain, dan top client. Whitelist, di sini adalah daftar yang dikecualikan, yang tidak akan diblok oleh P-hole. Kemudian blacklist, blacklist ini daftar domain yang akan diblok oleh P-hole. Seperti ini kita sudah tambahkan tadi gilishop.com. Di sini untuk memblok ada 3 kriteria dari P-hole sendiri, itu dengan menggunakan add sub dan wildcard dan regex. Kita tinggal masukkan saja, misalkan saya masukkan IP ini, domain ini, kemudian masukkan wildcard, maka akan terbentuk seperti ini ya. Ini seperti detik.com, ini tipinya wildcard, exact dia akan seperti ini biasa. Regex pun seperti ini nanti munculnya. Nah, ini untuk disable P-hole ya. Jika Anda ingin disable secara permanen, enablekan kembali. Jika ingin disable selama 10 detik, disable pemblokiran dari P-hole, berarti Anda jika disable ini Anda akses iklan bebas tanpa diblokir dan akan banyak muncul iklan. Tool update graffiti. Nah, di sini kita untuk mengupdate sebuah domain list dari si P-hole sendiri. Kita update saja, nanti otomatis domain-domain yang akan terupdate akan muncul dan dimasukkan ke dalam P-hole sendiri. Oke, contohnya kita coba akses website berita ya dari Australia, news.com.au. Kita buktikan di sini ya, di sini sudah terlihat panel-panel advertisement ini tidak muncul ya. Di sini sebenarnya ada iklan-iklan ya, ini pun ada iklan tapi sudah dilibas oleh P-hole. Oke, kita bisa lihat reportnya di query log. Ya, ini dia sudah terblokir dengan start.wp.com. Mungkin ini banyak ya domain yang digunakan oleh sebuah website news.com.au ini. Oke, kita bisa lihat di sini nyaman kan mengakses website tanpa iklan dan lebih ringan pastinya karena tidak berat, karena iklan-iklannya sudah diblok oleh P-hole ya. Seperti ini sudah diblok sih oleh P-hole. static.add safeprotected.com blocked statusnya. Oke, kemudian saya lanjutkan ya, ini menu-menu log, menu audit ya.
Oke, dnsgoogle.com sudah berapa kali digunakan? 100.197. Jika kita ingin blacklist dari dnsgoogle.com ini, tinggal klik saja query yang diblok, yaitu microsoft.com. Lebih banyak ini. Oke, kemudian kita ke menu network. Menu network di sini yaitu sebuah klien-klien yang terhubung dalam suatu jaringan Anda atau jaringan saya yang akan otomatis terdeteksi oleh pinhole sistem ini yang menggunakan pinhole. Di sini ada IP address 192.168.100.1 adalah router saya dengan MAC addressnya, dan diketahui vendornya routerbot.com dengan nama interface-nya ENS18, dan hostname-nya ini tidak tersedia. Kenapa? Karena dia itu sebuah router ya, dan punya DHCP server sendiri. Jika sebuah host ini mendapatkan DHCP IP-nya dari DHCP server yang pinhole sediakan, maka hostname-nya akan terdeteksi. Di sini ada query-nya, number of query yang digunakan, use pinhole, yes, artinya IP address ini dia menggunakan query pinhole ya, query DNS di pinhole. Kemudian ini juga dia menggunakan query DNS pinhole. Seperti ini, dia tidak menggunakan masih tanda tanya. Karena saya itu agak ribet ya, infrastruktur di lab saya sendiri. Saya menggunakan DNS server sendiri. Jika Anda tidak menggunakan DNS server sendiri atau menggunakan DNS publik lainnya seperti DNS Nawala, Telkom, atau DNS Cloudflare, DNS Google, itu lebih mudah ya. Karena saya membangun DNS sendiri dengan sebuah sistem DNS server, maka saya harus memforward DNS query itu. Oke, kemudian di menu setting, di sini ada sistem, blocklist, DNS, DHCP, API web interface, privacy, teleporter. Sistem itu bermuatan network interface, informasi network, nama interface, dan IP pinhole saya, IP pinhole sistem saya. Pinhole sendiri saya install di Debian 10 ya. Oke, ini FTPL versionnya. FTPL version itu adalah sebuah service DNS ya, DNS server dari pinhole sendiri. Jika Anda melakukan perubahan sebuah DNS atau menambahkan sebuah blacklist, maka Anda harus merestart FTPL version ini. Caranya bisa langsung lewat terminal dengan mengetikkan perintah seperti biasa ya, mudah. Systemctl restart pinhole min ftpl min ftl. Oke, seperti ini. Di sini pun ada langsung secara interface-nya, secara user interface bisa restart DNS server. Oke, di sini bisa disable query logging jika Anda tidak ingin melakukan logging sebuah query. Di sini pun Anda bisa disable query logging dan plus log, menghapus sebuah log, dan disable dan mendisable query log, mematikan sistem pinhole, menghapus log, restart pinhole system, artinya restart server pinhole. Kemudian blocklist, masuk blocklist, ini sudah bawaannya dari pinhole. Ini sebenarnya nggak sebanyak ini saya tambahkan ya, saya ambil dari website lain. Anda mudah menambahkannya, Anda cari saja, googling add blocker list gitu ya, googlingnya, maka Anda tinggal tambahkan saja di sini, masukkan URL-nya, langsung set update, set dan set and update.
Oke, ini adalah daftar domain-domain seperti malware, adblock, ransomware, virus, daftar situs porno pun ada di sini. Adway seperti ini. Ini sudah dimasukkan oleh penyedia adway.org ya, dalam host.txt listnya sebuah domain list berupa domain AdSense, domain iklan. Oke, DNS ya, di sini DNS upstreamnya yang sudah disediakan oleh P-hole itu ada Google OpenDNS, level 3 ada Komodo, DNS Watch, ada Quad 9 filter dengan filter, ada Quad 9 dengan filter tanpa filter ya. Ada Cloudflare juga, saya lebih suka Cloudflare ya untuk saat ini karena katanya Cloudflare ini DNS tercepat di dunia untuk saat ini di tahun 2020. Oke, karena saya menggunakan DNS server sendiri, maka saya harus memforwardnya. Saya custom, ini DNS server saya sendiri. Ini saya tambahkan dengan DNS CP hole-nya. Oke, kemudian ini biarkan default ya, sudah centang default. Nah, kemudian di sini saya centang karena di sini conditional forwarding. Jika dikonfigurasi sebagai DHCP server kamu, P-hole tidak akan mengizinkan untuk menentukan nama dari perangkat pada jaringan lokal kamu, dan hasilnya tabel seperti top client hanya menampilkan IP address ya, tadi seperti yang kita lihat ya, hanya menampilkan IP address, hostname-nya NA not available karena kita atau saya tidak menggunakan IP DHCP servernya dari P-hole, tapi saya langsung ngambil IP DHCP servernya dari Midrotek ya, makanya saya harus langsung forward ya, seperti ini saya forward karena saya punya DNS server sendiri, saya forward ke DNS server. Jika Anda DNS servernya di router, maka Anda masukkan IP routernya. Ini saya masukkan IP DNS server saya ya, karena saya mengquery-nya itu DNS-nya lewat DNS server, bukan di router. Kemudian local domain, ini domain saya. Oke, kemudian saya. Oke, di sini ada menu DHCP. Alangkah baiknya dan akan lebih bagus Anda menggunakan DHCP server langsung dari P-hole sendiri ya, karena nanti akan secara otomatis terdeteksi perangkat-perangkat yang akan menggunakan P-hole dan akan terdeteksi hostname-nya. Oke, kemudian API web interface ini API untuk mungkin ini bisa diterapkan bisa dikombinasikan untuk web programming mungkin. Saya kurang tahu untuk ini, tapi si P-hole sendiri menyediakan API ya, ada API tokennya. Oke, kita bisa ambil ini untuk biasanya untuk kebutuhan programming ya, kita bisa modifikasi atau menambah fitur atau mengambil data dari P-hole ini untuk kita kembangkan lagi dengan API yang disediakan oleh P-hole. Oke, kemudian privacy dan solver privacy level, soal everything saya pilih yang ini default ya. Di sini ada keterangannya, sembunyikan domain, menampilkan dan menyimpan semua domain sebagai hidden. Ini disable top domain dan top edge level. Jadi top level domain. Jadi top domain dan top edge yang diblok itu mungkin tidak akan ditampilkan. Jadi tampilkan saja semua. Oke. Teleporter ini mungkin untuk export ya, report. Oke, kita kembali ke dashboard. Oke, untuk instalasinya pun cukup mudah, Anda langsung merujuk saja ke sini ya, coba install saja. Spesifikasi dari server pun tidak perlu besar-besar ya requirementnya,
Cukup memori 2 GB pun bisa, tapi untuk production disarankan ya 8 GB. Dan prosesor pun ya Intel Xeon, misalkan untuk lingkungan production di komputer di kantor Anda ya. Oke, cukup sekian dari saya review untuk P-hole ini. Kita jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.